Karena ada pertanyaan Hmm. juga nih dok, sebenarnya kalau tadi dokter bilang gula itu bukan penyebab kanker, karena sebenarnya tubuh butuh gula, jadi sebenarnya penyebab kanker ini yang utama ini apa nih dok? Nah, jadi kita masuk sebenarnya kita tadi salah terus dari awal ya, tapi itu intermezzo dulu ya kan. Nah, sebenarnya kan apa tuh kanker? Kan itu dulu harus yang kita tahu ya kan. Nah, jadi kanker itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang abnormal, yang tidak terkendali dalam tubuh. Nah, jadi kan tubuh kita ini kan terdiri dari sel, terus sel ini apa namanya apa namanya tuh apa yang saya bilang ya, berkembang biak lah gitu ya kan, berkumpul membentuk suatu jaringan. Ya, Nah, dari jaringan ini berkumpul membentuk suatu organ, terbentuklah organ jantung, nah organ paru, kemudian organ ini membentuk sistem organ, baru sistem organ ini adalah sistem pernapasan, sistem pencernaan gitu kan. Nah, jadi dasarnya kehidupan itu kan sel. ya, Nah, sel ini disitulah kita perlu karbohidrat, gula, protein, lemak, ya kan, kolesterol juga perlu untuk mereka berkembang biak di situ gitu. Untuk membelah, sel itu membelah, di situ juga perlu yang nomor satu juga energinya adalah gula. ya. Nah, nah jadi eh, sel itu sendiri dia seperti kalau dalam bentuk kimianya dia itu adalah ion-ion gitu. Ion-ionnya itu lepas, ada kan O2, CO2 kalau dulu pernah ada pelajaran kimia kan, ada H2. Nah, jadi sedangkan di dunia luar, di luar tubuh kita ini juga banyak berserakan sel-sel apa ion-ion bebas lah. Itu yang namanya ada namanya eh, oksidan gitu. Nah, Oke. ya, oksidan. Jadi, yang nomor satu sebenarnya penyebab dari kanker itu sendiri adalah radikal bebas. Nah, itu udah sering kan dengar kan radikal bebas. Nah, radikal bebas itulah yang ion-ion di luar tubuh gitu. Nah, di tubuh yang sehat harusnya ion kan yang ion saya bilang tadi yang di dalam tubuh kita itu berpasang-pasangan mengikat ion yang harusnya normal gitu. Yang tubuh normal, sel-sel dalam tubuh kita itu mengikat ion-ion normal gitu. Nah, tapi ketika ada kan kita nggak bisa menghindari ion dari luar gitu kan. Jadi saat tubuh kita sehat, ion dalam tubuh kita tidak mau berteman dengan ion yang di luar masuk ke dalam tubuh itu. Ya udah keluar dah dengan sendirinya dengan keringat, dengan air seni gitu keluar dia gitu. Sedangkan pada misalnya pasien-pasien yang satu ya itu namanya faktor resiko. Faktor resiko kanker itu adalah riwayat penyakit kanker di keluarganya ada. Misalnya ibunya atau ayahnya atau tantenya dalam satu aliran darah itu ada pernah misalnya terdiagnosa dengan kanker. Nah, ada berarti nanti di satu keturunan itu ada resiko gitu. Itu namanya faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah usia memang lebih dari 65 tahun di usia berarti usia sudah tidak produktif ya, usia tidak produktif. Nah, tapi belakangan banyak juga pada anak-anak ya, tumor-tumor kanker-kanker pada anak-anak. Kemudian adalah yang ketiga penyebab kanker ini sendiri adalah merokok. Nah, merokok maupun merokok pasif ataupun merokok aktif ya, karena asap rokok sendiri itu adalah radikal bebas. Nah, kemudian adalah paparan radiasi. Paparan radiasi itu misalnya polusi udara, asap kendaraan. Nah, itu kan mengandung timbal. Nah, yang terakumulasi setiap hari, kalau yang tidak yang memang sudah ada dasar benih kankernya di dalam darahnya yang dari keturunan tadi, nah itu akan lebih cepat lagi, mudah sel-selnya menumpuklah radikal bebasnya tadi di dalam darah, saling mengikat mereka di dalam. Nah, makanya kalau misalnya yang seperti itu kan tidak bisa dimodifikasi, harus apa ya kita? Ya Ya, sekarang ya itu ada sekarang kan produk-produk banyak ya, dibuat lah gitu ya. Ada sih produk-produk yang mengandung antioksidan sendiri ya. Jadi antioksidan ini adalah makanan-makanan atau zat itu yang bisa apa namanya merangsang tubuh untuk membuat pasangan ion sendiri dalam tubuh, bukan yang bebas gitu. Nah, jadi
Sebenarnya ada sih antioksidan alami gitu, tapi kadang nggak cukup gitu. Makanya kita perlu suplemen atau makanan apa namanya tambahan yang sudah memang mengandung antioksidan gitu. Misalnya kalau misalnya makanan yang apa namanya yang memang alami itu ya buah-buahan. Ya, Buah-buahan itu adalah makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Jadi kalau kita banyak makan buah, apalagi yang biasanya itu yang mengandung vitamin C-nya tinggi ya, kayak jeruk, kemudian apa namanya buah apa buah anggur itu antioksidannya tinggi. Jadi kalau kita sering konsumsi, jadi membentuk tubuh itu dirangsang gitu, membuat sel ion-ionnya ion yang harus berpasangan, misalnya laki-laki perempuan gitu kan, kan ion itu kan positif negatif. harus ada pasangannya ya, Dok ya? Iya, jadi Hmm, memang sudah banyak di dalam gitu. Jadi mereka tidak mencari pasangan yang lain gitu, tidak merekat yang lain gitu. Walaupun banyak yang masuk dari luar, polusi, mau asap rokok, mau apa namanya, apa tadi mau dia itu ada memang unsur kanker dari keturunannya, tapi karena dia memang terus mengkonsumsi antioksidan gitu kan, jadi ya tetap aja di dalam tubuhnya itu memproduksi yang alaminya sendiri, kawannya sendiri diproduksi, jadi memang terhindar dari menyebabkan mutasi gen gitu. Nah, jadi kalau misalnya tubuhnya tadi kan saya bilang memang terikat lah gitu kan, memang nggak satu langsung bisa jadi kanker, enggak, karena berakumulasi lah yang berikatan ion bebas sama yang di luar tadi, itulah yang menyebabkan lama-lama kanker gitu. Tapi kan kanker ini tidak langsung apa ya namanya menyebabkan kematian gitu. Nah, malah yang bisa menyebabkan kematian itu, kenapa kanker menyebabkan kematian? Karena prosesnya lama gitu dan tidak diketahui dan kebanyakan ini kanker ini kan penyebab kematian kedua ya yang terbesar di dunia setelah infeksi. Infeksi kan yang pertama, yang kedua adalah kanker. Kenapa menyebabkan kematian? Ya karena itu nanti pasiennya datang sudah gejala berat gitu. Sistem organnya sudah rusak. Jadi dari selnya itu sudah prosesnya itu udah lama gitu. Karena kan nggak bergejala. Kalau kita ini kan kalau nggak ada gejala ya udah biar aja gitulah kan, nggak apa-apa kok, sakit-sakit ada benjolan sedikit nggak apa-apa kok gitu. Nanti pada saatnya sudah ada gejala dan apa namanya merasa sudah kok udah nggak iya nih, baru periksa gitu. Waktu periksa sudah stadium 3 stadium 4 gitu. gitu ya, Dok. Sudah ada metastase, itu yang susah. Itu yang susah penyembuhannya karena sudah ke semua sistem dia merusakkan dengan mutasi. Itu yang sulit sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah dari awal sudah ada screening, pemeriksaan, sudah ketahuan, oh ini ada nih yang nggak sesuai dengan normalnya gitu, diobati, insya Allah sih ya aman sih, banyak juga kan kasus-kasus yang sembuh gitu ya. Nah, Oke, Dok, oke. Jadi gitu. gimana, Dok? Tadi dokter bilang kan kadang-kadang kita ini nggak tahu ya, karena kanker itu sendiri kadang-kadang tidak menunjukkan gejala-gejala gitu. Berarti sebenarnya perlu ya, Dok ya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala ya, Dok ya? Iya, penting banget, apalagi sekarang kan terlalu banyak jenis-jenis penyakit gitu ya. Jadi kan memang kalau dalam, apalagi kalau misalnya sudah ada seperti apa darah keturunan itu ada penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kanker gitu. Degeneratif misalnya penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit hormonal. Nah, itu bagi orang tuanya yang ada mengidap penyakit tersebut, ya sangat disarankan untuk anaknya, keturunannya untuk waspada gitu. Waspada ya dengan cara apa? Yang pertama memang sih pola hidup sehat ya kan, merubah lifestyle. Kalau merubah keturunan kan tidak mungkin, itu tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu adalah lifestyle-nya. Nah, jaga jaga berat badan, obesitas itu yang paling sangat menentukan ya untuk faktor risiko mau penyakit apapun pasti selalu ada tuh namanya obesitas ya kan, Mhm. obesitas. Nah, ya ya dengan cara itulah kita bisa menekan untuk waspada gitu, screening 5 tahun sekali minimal gitu. Oh, jadi dengan kalau untuk deteksi untuk pemeriksaan tubuh kita ini bebas kanker atau enggak, tadi tuh pemeriksaan namanya screening ya, Dok ya? Ya, Perlu setahun screening. sekali gitu ya?